cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya. Shalom anak-anak, selamat datang di Sekolah Minggu Online Gereja Kristus Ketapang. Apa kabar? Miss berharap anak-anak semua dan semua keluarga sehat dan selalu bersukacita. Nah, mungkin di antara kalian sudah mengenal Miss, tapi ada juga yang belum mengenal. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Kenalkan, saya Miss Yudeni. Saya Miss Mia. Kami adalah guru SD Kristen Ketapang Cibubur. Miss Yo mengajak kita semua persiapkan Alkitab dan hati untuk kebaktian ya. Mari ambil waktu saat teduh. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyambut teman-teman kita yang sudah datang dalam kebaktian sekolah minggu ini. Mari bersama-sama kita katakan halo, hello, hola. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan dalam ibadah ini, supaya Tuhan saja yang pimpin kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang bersama-sama di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua, sehingga kami saat ini boleh datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Pimpinlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk dapat memuji Tuhan. Benar, Misio. Jadi seharusnya kita selalu memuji Tuhan karena kebaikannya dalam hidup kita. Ayo semua bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan gerakan ya, lagu I Will Sing for Jesus.
Dengan tetap berdiri, kita mau menyanyi pujian "Hati-hati gunakan tanganmu". Lagu ini mengingatkan kita, jika kita berkata I will sing for Jesus, berarti seluruh tubuh kita harus dipakai untuk memuji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu "Hati-hati gunakan tanganmu". Teman-teman kita dari SD Ketapang Cibubur juga mau memuji Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian yang berjudul "Ku Mau Mendengarkan Firman Tuhan". Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat beribadah online kembali di sekolah minggu Gereja Kristus Ketapang. Apa kabarnya anak-anak? Pasti banyak mengerjakan tugas-tugas dari sekolah ya. Tugasnya banyak ya. Nah, tapi ibu senang walaupun tugas sekolah banyak, anak-anak tetap setia setiap hari minggu. Apa yang dilakukan? Ibadah sekolah minggu secara online ya. Asio, aku siap ibadah online ya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, nah kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami kembali boleh datang belajar firman Tuhan di dalam sekolah minggu online kami. Tuhan, tolong kami, persiapkan kami agar kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini Ibu mau bercerita tentang apa yuk? Oh, tentang kehidupan Tuhan Yesus waktu Tuhan hidup di dunia ini. Coba anak-anak ingat gak minggu lalu ada cerita apa ya? Ayo siapa yang ingat? Minggu lalu cerita apa? Tuhan membuat apa? Oh iya, Tuhan membuat mujizat. Wah benar, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bisa memberikan berapa banyak orang ya? Wah, kalau Ibu Mahda pikir-pikir kalau 5 roti sama 2 ikan, ya paling makannya bertujuh deh. Cukup dah, cukup 7 orang. 10 aja gak cukup, pasti cuma 7 orang. Tapi kemarin Tuhan lakukan apa? Yang makan berapa banyak? Wow, 5.000 orang. 5.000 banyak loh. 1, 2, wah hitungnya banyak banget. Ibu Mahda gak bisa hitung. 5.000, banyak ya. Nah, Tuhan melakukan mujizat. Nah, sekarang hari ini kita lihat Tuhan melakukan apa ya. Yuk kita baca dari ayat kita. Nah, firman Tuhannya dari Yohanes. Coba cari Alkitabnya, buka Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 15. Ayo udah dapat semuanya? Udah? Nah, kalau sudah Ibu baca ayat 6 saja ya. Di ayat 6 itu ada kalimat maukah engkau sembuh? Wah, kok ada kalimat maukah engkau sembuh? Anak-anak tahu kenapa Tuhan berkata seperti itu? Anak-anak,
Mari yuk kita lihat video berikut ya. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Nah, anak-anak udah lihat tadi videonya? Ya, ada seorang bapak-bapak yang nggak bisa jalan. Sudah berapa tahun? 38 tahun tidak jalan, hanya tiduran saja. Coba adik-adik bayangkan, kalau anak-anak sakit aja, nggak bisa turun dari ranjang, hanya di ranjang aja, enak tidak? Nggak enak kan? Nggak bisa kemana-mana, hanya di ranjang saja. Pasti bosan sekali. Juga sekarang nih, lagi COVID ya, lagi pandemi seperti sekarang. Nggak bisa ke mall, nggak bisa main keluar rumah, nggak bisa main bola. Enak gak? Nggak enak. Apalagi hanya ini, bapak ini hanya bisa tidur saja. Nggak bisa bergerak sama sekali, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan, pasti sangat-sangat tidak enak ya. Nah, kita lihat lagi ya videonya, apa yang terjadi waktu setelah Tuhan mengatakan, apakah bapak ini mau sembuh, apakah kau mau sembuh? Kita lihat lagi videonya. Berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Nah, apa yang tadi anak-anak lihat? Iya, bapaknya sembuh. Dia bisa loncat, dia bisa bergerak. Waduh, pasti anak-anak bisa bayangkan. Senangnya luar biasa itu bapak ya. Setelah 38 tahun tidur aja, tahu-tahu dia bisa loncat, bisa kakinya bergerak jalan-jalan. Pasti dia sangat senang, ya kan? Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Setelah bapak itu bisa bergerak, bisa jalan, apa yang bapak itu lakukan? Ayo kita lihat lagi videonya. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu,
sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Nah, anak-anak lihat ya, setelah videonya selesai semua, setelah Bapak itu sembuh, apa yang Bapak itu lakukan? Dia berkata kepada banyak orang. Siapa yang menyembuhkan dia? Yang menyembuhkan dia adalah Tuhan Yesus. Nah, anak-anak mau belajar seperti Bapak itu menjadi saksi Tuhan. Walaupun sekarang anak-anak gak bisa keluar rumah, hanya di dalam rumah karena lagi ada pandemi COVID, tidak bisa kemana-mana. Anak-anak bisa loh telepon teman atau mendoakan teman kalau sakit. Kalau tahu teman sakit, hari ini Ruth sakit ya, oke deh, aku mau mendoakan buat Ruth ya yang sakit. Atau hari ini Bima sakit ya, aku mau mendoakan untuk Bima. Nah, anak-anak bisa menjadi apa? Menjadi saksi Tuhan walaupun hanya di rumah saja. Bisa mendoakan teman-teman yang sakit. Atau ada oma, ada opa yang sedang sakit, anak-anak juga bisa menjadi pendoa. Berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta kesembuhan buat semua orang. Tapi Ibu juga tahu, tidak selalu doa kita pasti dijawab Tuhan langsung, ya kan? Ada juga setelah didoakan tapi ternyata nggak sembuh-sembuh, anak-anak menjadi sedih. Nah, tapi ingat ya anak-anak tidak boleh sedih. Walaupun kita sudah berdoa minta kesembuhan, tapi ternyata orang yang kita doakan tidak sembuh, malahan mungkin dipanggil sama Bapak di surga. Nah, itu bukan berarti Bapak tidak mendengar atau Bapak tidak menjawab doa anak-anak, bukan. Tapi itu adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Tuhan tahu apa yang harus Tuhan berikan kepada anak-anak. Seperti anak-anak kalau mau main, anak-anak minta, Mama pinjam pisau dari dapur. Boleh Mama pinjam pisau, aku mau pengen potong-potong. Nah, coba Mama kamu kasih nggak? Pasti Mama tidak kasih. Karena apa? Mama tahu kalau dikasih pisau, tangan kamu bisa kepotong, berbahaya buat kamu. Nah, Tuhan juga punya rencana dan Tuhan juga punya maksud kepada setiap anak-anaknya yang Tuhan sayangi. Dia tahu apa yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Jadi, kita tetap melakukan tugas kita selalu mendoakan setiap orang yang sakit. Kita boleh berdoa kepada Tuhan, kita boleh meminta kepada Tuhan apa saja yang anak-anak mau minta. Misalkan anak-anak mau minta sepeda, anak-anak mau minta supaya ulangannya dapat nilai 100, boleh anak-anak minta berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat anak-anak. Atau anak-anak minta, Tuhan besok aku mau ulangan supaya dapat 100, tapi aku gak mau belajar Tuhan. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Itu namanya kamu mencobai Tuhan. Kamu berarti bermain-main dengan Tuhan, gak mau belajar, hanya bilang Tuhan aku mau 100 gitu. Gak bisa seperti itu. Jadi kita harus melakukan tugas kita. Setelah itu kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, Tuhan yang menolong kita, ya, seperti itu ya. Nah anak-anak, sekarang kita mau membuka ayat hafalan kita, ya. Kita ambil Alkitab kita buka dari Kisah Para Rasul 10 ayat 38 ya. Kita lihat teman-teman kita yang akan membacakan ayat hafalannya ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik.
firman Tuhan sudah selesai. Ya, kita mau tutup dengan doa, tapi Ibu ingatkan selalu, sekali lagi, kita harus setia kepada Tuhan. Pertama-tama selalu setia berdoa kepada Tuhan, dan kedua membaca firman Tuhan. Ketiga, jangan lupa menjadi ASIO, aku siap ibadah online setiap minggu. Ya, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh belajar, mengerti bahwa kami harus rajin berdoa kepada Tuhan, mendoakan orang-orang yang sakit, dan juga kami boleh dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan tolong agar hidup kami boleh selalu menjadi saksi Tuhan yang hidup dimanapun kami ditempatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami, jauhkan dari segala macam sakit penyakit, mara bahaya dan orang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Bye-bye anak-anak, sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Anak-anak, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu letakkan di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong pada mama dan papa, atau dikumpulkan di amplop seperti minggu yang lalu. Setelah kita bisa ke gereja, berikan amplopnya kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Kuberi Persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan
Tuhan di bumi ini. Tuhan, berkati setiap anak-anak yang sudah menyampaikan persembahannya, berkati setiap orang tua yang menjadi saluran berkat. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Terus Tuhan, Engkau bekerja atas bangsa kami, atas pemimpin kami, agar bangsa kami ini boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anak dan orang tua yang ada di gereja ini, biarlah pertumbuhan imannya Tuhan boleh terus berkati, agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi saluran berkat buat orang tua dan teman-teman mereka. Tuhan, kami serahkan Tuhan gereja ini hanya kepadamu, biarlah pertumbuhannya semakin hari semakin besar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.